Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin an-nabi ar-rasul al-amin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Central Mosque London yang merupakan masjid termegah, masjid terbesar di kota London, dan itulah salah satu dari ciri masyarakat yang selalu ingin dapat menjalankan ibadah dimanapun mereka berada. Meskipun di United Kingdom, ternyata sarana ibadah masjid yang sangat representatif pun disiapkan, sehingga umat Islam dari berbagai negara yang datang, baik sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, pegawai, ataupun wisatawan, dapat memanfaatkan masjid ini untuk menunaikan kewajiban mereka sholat. Salah satu ayat yang berbicara tentang masjid yang dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dirikan semata-mata untuk mengikat seluruh sahabat-sahabat Rasul, semata-mata untuk memperkuat persaudaraan di antara mereka. Tentu yang sangat prinsip adalah sarana beribadah, sarana menunaikan kewajiban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. At-Taubah ayat 108. Ada ungkapan dari ayat ini, min awwali yawmin. Keberadaan masjid adalah tempat yang tertua, keberadaan yang terawal, karena disitulah sentral, karena disitulah pusat, bukan hanya sarana ibadah masjid ini, tapi pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan, pusat aktivitas sosial. Masjid sekarang ini bahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi. Disitulah min awwali yaumin menunjukkan bahwa keberadaan masjid adalah keberadaan terawal. Masjid yang dibangun oleh hamba-hamba Allah yang mulia semata-mata ussisa 'ala taqwa, salah satu pondasi yang akan menjadikan masjid itu menjadi tempat yang menaungi semua masyarakat dari berbagai bangsa, berbagai mazhab, adalah ussisa 'ala taqwa. Takwa itu tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Justru takwa inilah yang menjadi parameter kemuliaan seseorang di sisi Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayat itu bicara sebelumnya tentang kami menjadikan manusia, inna ja'alnakum min dzakarin wa untha. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan manusia memang benar, ada laki-laki, ada perempuan. Kami jadikan juga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tapi diingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah dari seluruh bangsa-bangsa, kabilah-kabilah, dari seluruh kaum wanita, seluruh kaum laki-laki. Siapapun mereka adalah yang memuliakannya adalah takwa. Masjid ini dibangun, parameternya, pondasinya adalah takwa. Maka siapapun berhak untuk menjadikan masjid tempatnya yang mulia. Allah menjadikan rumahnya. Allah sebut juga fi baitin min buyutillah. Ternyata masjid adalah salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan pula di ayat 108 surat At-Taubah tadi, fihi rijal yuhibbuna ayyatatahharu.
Kenapa kemudian orang yang suka dengan masjid, orang yang kerap berada di masjid, ditandai oleh Rasul sebagai manusia yang beriman? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhad lahu bil iman. Rasul memberi penilaian bahwa mereka yang kerap, mereka yang suka, mereka yang terpaut dengan masjid, ia adalah orang yang beriman. Dan kelak masjid pula menjadi salah satu tempat yang akan memberikan naungan di yaumil qiyamah kelak. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Di yaumil qiyamah, saat kita sangat membutuhkan naungan, membutuhkan pertolongan, masjid hadir untuk memberikan naungan kepada siapa? Rajulun syabun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang, siapapun yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Masjid adalah sarana untuk mensucikan diri kita. Ayyatatoharu. Ya, saat kita dalam keadaan suci, maka mudah kita menjalankan ibadah, ringan kita menunaikan amal soleh. Kesucian inilah yang menjadi representasi dari rumah Allah yang bernama masjid. Padahal wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah sangat cinta kepada mereka yang selalu berusaha membersihkan diri, mensucikan hati, karena mereka nanti yang datang pada hari kiamat adalah mereka yang datang dengan hati yang bersih, hati yang suci. Man illa man atallah biqalbin salim, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hatinya yang salim, yang bersih, yang suci. Inilah kenapa yang pertama kali dibangun oleh Rasul bukan rumah, bukan hotel, bukan tempat-tempat yang lain, tapi yang dibangun adalah al-masjid. Itulah masjid. Allah berikan kemuliaan dan keutamaan. Ibadah di masjid berbeda dengan ibadah di rumah. Ibadah di masjid punya kelipatan pahala yang berlebih, apalagi saat kita menjalankannya dengan berjamaah. Inilah keagungan masjid. Alhamdulillah, kita selesai menunaikan sholat di London Central Mosque, pusat peradaban di London. Ada masjid yang alhamdulillah semuanya dapat menjalankan ibadah di masjid tersebut. Insya Allah kita mohon kepada Allah, masjid-masjid yang ada di berbagai negara selalu dijaga, selalu dipelihara, dimakmurkan dengan as-sholawat, dimakmurkan dengan al-azkar, dimakmurkan dengan amal soleh. Ayo kita makmurkan masjid kita, ayo kita jaga masjid kita. Nanti masjid ini yang akan menjadi naungan kita semua, tanpa memandang siapapun dia, tanpa membeda-bedakan siapapun dia. Masjid akan memberikan naungan di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah keutamaan masjid dan itulah signifikansi masjid bagi kita orang yang mencintai masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Silakan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.